Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan pada video sebelumnya, yaitu tentang fungsi pecahan sebagian. Nah, ini merupakan teorema kedua di fungsi pecahan sebagian. Teoremanya adalah untuk setiap faktor linear AX plus B yang berulang n kali pada penyebut, jadi ada suatu faktor linear pada penyebut, bentuknya itu AX tambah B, itu berulang n kali. Artinya pangkat dari AX plus B itu berulang sebanyak misalnya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Maka apabila faktornya berulang n kali, di ruas kanannya itu terdapat n pecahan. Oke, kita lihat ke contoh. Contoh pertama, 3x plus 1 dibagi x kurang 1 pangkat 2. Nah, lihat, faktor linear pada penyebutnya itu berulang 2 kali, artinya pangkatnya 2. Karena dia berulang 2 kali, maka pecahan di ruas kanannya itu ada 2. Nah, yang pertama itu A dibagi dengan x kurang 1 pangkat 1 ditambah B dibagi dengan X kurang 1 pangkat 2. Jadi tuliskan dulu pangkat terendahnya dari ini, yaitu pangkat 1, kemudian pangkat 2-nya. Nah, bagaimana kalau penyebutnya, faktor linearnya itu berulang 3 kali, artinya pangkatnya 3. Jadi kalau pangkatnya 3, maka di ruas kanannya itu terdapat 3 pecahan juga. Yang pertama, A dibagi X pangkat 3, jadi selalu dimulai dengan pangkat 1. Jika berulang seperti ini, selalu dimulai dengan pangkat 1. Kemudian ditambah B dibagi dengan X plus 3 pangkat 2. Ditambah C dibagi dengan X plus 3 pangkat 3. Jadi berurutan dari pangkat terendahnya sampai pangkat yang berada di penyebut ini. Jadi kalau misalnya di sini pangkat 4, sini pangkat 4, maka ditambah lagi dengan D dibagi X plus 3 pangkat 4. Jadi ini faktor linear yang pertama adalah 3X plus 1. Kemudian faktor linear yang kedua yaitu X minus 1. Tapi faktor linear yang kedua berulang. Berdasarkan teorema kemarin, kalau ada satu faktor linear di penyebut, maka terdapat satu pecahan. Nah ini, A dibagi 3X plus 1. Ini berdasarkan teorema yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian karena ini faktornya berulang 2 kali, maka ditambah lagi 2 pecahan setelah A plus A dibagi 3X plus 1. Yang pertama B dibagi X kurang 1 ya, kayak tadi. Jadi pangkat 1 dulu, kemudian ditambah C dibagi X kurang 1 pangkat 2. Nah, teorema ini berlaku juga untuk faktor yang persamaan kuadrat. Misalnya seperti ini. X plus 3 di penyebutnya dikali dengan 2x kuadrat tambah X tambah 1 dipangkatkan 2. Jadi faktor yang berulangnya pangkat 2 atau persamaan kuadrat. Nah, ini dulu kita buat pecahannya. Karena ini faktor linear, maka terdapat A dibagi X plus 3 di ruas kanan. Ditambah dengan, ingat, kalau penyebutnya faktor kuadrat atau persamaan kuadrat, maka di atasnya tidak boleh hanya B, tetapi BX ditambah C. Ya. Jadi ini dulu kita ambil pangkat satunya, yaitu 2x kuadrat tambah X tambah 1 pangkat 1 dulu. Kemudian ditambah lagi dengan 2x kuadrat tambah X tambah 1 pangkat 2, karena ini berulang 2 kali ya. Nah, di atasnya itu DX tambah E, karena di bawahnya penyebutnya faktor kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, nyatakan fungsi pecahan 3x plus 1 dibagi x kurang 1 pangkat 2 menjadi fungsi pecahan sebagian. Nah, jawab. Jadi karena ini faktor linearnya berulang 2 kali, maka di ruas kanan terdapat 2 pecahan. Yang pertama, A dibagi x minus 1, kemudian ditambah dengan B dibagi x minus 1 pangkat 2. Nah, tugas kita adalah mencari nilai A dan nilai B agar kita peroleh fungsi pecahan sebagiannya. Nah, caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya.
Kalau seperti ini, maka gunakan penyebut yang ini, X minus 1 pangkat 2. Karena kalau kita cari KPK-nya, yaitu yang ini, X minus 1 pangkat 2. Nah, perhatikan. Di sini kan penyebutnya X minus 1. Sementara di sini sudah berubah menjadi X minus 1 pangkat 2. Artinya, penyebutnya itu harus dikali lagi dengan X minus 1 agar menjadi X minus 1 pangkat 2. Karena di penyebut dikali dengan X minus 1, maka di pembilang juga harus dikali X minus 1. Sehingga di sini menjadi A dikali X minus 1. Ditambah dengan B. B tidak dikali lagi karena sudah penyebutnya X minus 1 pangkat 2. Nah, sehingga kita peroleh A dikali X sama dengan AX. Kemudian A dikali minus 1 sama dengan minus A. Kemudian ditambah B. Maka karena penyebutnya sudah sama di ruas kiri dan ruas kanan, kita bandingkan pembilangnya. Ini 3x plus 1 itu sama dengan AX dikurangi A tambah B. Nah, dengan membandingkan koefisien X ini, kita gunakan sifat polinomial identik. Kita bandingkan koefisien X, maka diperoleh A itu sama dengan 3. Selanjutnya kita bandingkan konstantanya, yaitu negatif A tambah B di ruas kanan dan 1 di ruas kiri. Sehingga kita peroleh persamaan negatif A tambah B sama dengan 1. Karena A-nya tadi adalah 3, maka kita substitusi saja ke sini. Sehingga diperoleh negatif 3 tambah B sama dengan 1 atau B sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nilai A, kita sudah dapat nilai B. Selanjutnya substitusi ke sini, fungsi pecahan sebagiannya. Kita substitusi A-nya dan B-nya, maka diperoleh fungsi pecahan sebagiannya adalah 3 dibagi X minus 1 ditambah 4 per X minus 1 pangkat 2. Oke, selanjutnya contoh 2. Nyatakan fungsi pecahan 3x kuadrat tambah 16x tambah 15 dibagi x plus 3 pangkat 3 menjadi fungsi pecahan sebagian. Nah, kita jawab. Sama kayak tadi caranya, kita pecah dulu menjadi pecahan sebagian. Karena berulang 3 kali, maka ada 3 pecahan. Yang pertama A dibagi X plus 3, jadi pangkat 1 dulu. Kemudian B dibagi X plus 3 pangkat 2. Kemudian ditambah C dibagi X plus 3 pangkat 3. Selanjutnya, kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai C agar fungsi pecahan sebagian ini menjadi lengkap. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kita gunakan penyebut yang ini, X plus 3 pangkat 3. Perhatikan yang ini. Ini kan penyebutnya X plus 3. Agar dia menjadi X plus 3 pangkat 3, maka harus dikalikan dengan X plus 3 pangkat 2. Sekali lagi, ini penyebutnya sudah menjadi X plus 3 pangkat 3. Sementara di sini masih X plus 3. Nah, untuk mengubah penyebut di sini menjadi X plus 3 pangkat 3, maka penyebutnya harus dikali dengan X plus 3 pangkat 2. Jadi karena di penyebut dikali dengan X plus 3 pangkat 2, maka di pembilang juga harus dikali dengan X plus 3 pangkat 2. Makanya di sini A-nya dikali X plus 3 pangkat 2. Nah, kemudian yang di B, yang ini, itu X plus 3-nya sudah pangkat 2. Sehingga kalau mau dijadikan penyebut X plus 3 pangkat 3, tinggal dikali lagi dengan X plus 3. Sehingga karena di penyebut dikali dengan X plus 3, maka di pembilang juga dikali X plus 3 di sini. Kemudian C-nya sudah penyebut X plus 3 pangkat 3, jadi tidak perlu dikalikan lagi. Nah, sehingga kita peroleh ini A dikali X plus 3 pangkat 2 ditambah B dikali X plus 3 ditambah C. Selanjutnya kita jabarkan dulu yang ini. X plus 3 pangkat 2 menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, kita kalikan ke dalam, diperoleh AX kuadrat tambah 6AX tambah 9A ditambah BX ditambah 3B tambah C. Kemudian kita urutkan dari yang pangkat tertinggi sampai konstantanya. Diperoleh AX kuadrat tambah 6AX tambah BX tambah 9A tambah 3B tambah C per X plus 3 pangkat 3. Nah, ini sudah X plus 3 pangkat 3. Ini juga X plus 3 pangkat 3. Selanjutnya kita bandingkan pembilangnya. Pembilang dengan pembilang.
Ini. Coba perhatikan. Kita bandingkan koefisien X kuadrat dengan koefisien X kuadrat yang ada di ruas kanan. Koefisien X kuadrat yang di ruas kanan kan A, yang di ruas kiri 3. Berarti kita peroleh A sama dengan 3. Selanjutnya kita bandingkan koefisien X. Nah ini 6A tambah B, koefisien X di ruas kanan, di ruas kirinya 16. Sehingga kita peroleh persamaan 6A tambah B sama dengan 16. Nah yang terakhir kita bandingkan konstantanya. Di ruas kanan yaitu 9A tambah 3B tambah C. Di ruas kirinya 15. Maka kita peroleh persamaan 9A tambah 3B tambah C sama dengan 15. Nah kita sudah peroleh nilai A. Maka untuk memperoleh nilai B tinggal kita substitusi ke sini. Jadi kita substitusi nilai A sama dengan 3 ke sini. 6A tambah B sama dengan 16. Kita substitusi A-nya 3, maka diperoleh 6 kali 3 sama dengan 18, ditambah B sama dengan 16. Kemudian diperoleh B-nya sama dengan 16 kurang 18, maka B-nya sama dengan min 2. Nah, kita sudah punya nilai A dan nilai B. Selanjutnya untuk mencari nilai C, kita substitusi ke sini. Persamaan ketiga yang kita dapat tadi. Yaitu 9A tambah 3B tambah C sama dengan 15. A-nya 3. B-nya min 2, maka kita substitusi diperoleh 27 kurang 6, ini 3 kali 2 min 6, tambah C sama dengan 15. 27 kurang 6 sama dengan 21, tambah C sama dengan 15, kemudian C-nya sama dengan 15 kurang 21, diperoleh C min 6. Nah, kita sudah peroleh nilai A, nilai B, dan nilai C. Selanjutnya A, B, dan C itu kita substitusi ke fungsi pecahan sebagian yang sudah kita bentuk tadi. Ini fungsi pecahan sebagiannya. Tinggal kita substitusi nilai A-nya 3, B-nya min 2, dan C-nya min 6. Maka kita peroleh bentuk pecahan sebagian dari 3x kuadrat tambah 16x tambah 15 per x plus 3 pangkat 3 adalah 3 per x plus 3 tambah min 2 per x plus 3 pangkat 2 tambah min 6 per x plus 3 pangkat 3. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.